Jumpa lagi di teori ekonomi. Kali ini kita akan membahas teori-teori ekonomi pada perusahaan pada pasar yang kompetitif. Kita ambil contoh warung yang ada di dekat tempat tinggal kita. Kalau warung itu menaikkan harga sebesar 20%, maka warung itu akan merasakan penurunan pembelian yang sangat signifikan. Sebab pelanggan akan pindah ke warung-warung lain. Tapi beda dengan PDAM. Kalau PDAM menaikkan tarif air sebesar 20%, PDAM mungkin tidak begitu merasakan penurunan permintaan air, sebab masyarakat tidak banyak pilihan lain selain berlangganan air kepada PDAM. Mungkin akan ada penurunan, seperti mungkin yang biasanya sering mencuci jadi jarang mencuci, yang mungkin sering menyiram bunga jadi sedikit jarang menyiram bunga, tetapi penurunan permintaan terhadap air itu tidak besar. Fokus pembahasan kita pada pertemuan ini adalah membahas perilaku perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada pasar persaingan sempurna. Ya, seperti contohnya warung di dekat tempat tinggal Anda. Nah, kita refresh lagi yang sudah kita pelajari, bahwa yang disebut dengan pasar persaingan sempurna itu adalah apabila ukuran pembeli dan penjualnya itu relatif kecil dibandingkan dengan ukuran pasarnya. Sehingga aksi dari individu pembeli atau penjual itu hampir tidak terlalu berpengaruh terhadap harga pasar. Jadi aksi pembelian atau penjualan satu atau dua atau individu tertentu, orang per orang tertentu, itu tidak terlalu mempengaruhi harga pasar karena ukuran pasarnya itu besar, sementara ukuran dari para pembeli dan para penjual itu relatif kecil, jadi tidak begitu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar. Nah, itu contohnya adalah warung, seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, beda dengan PDAM. Nah, PDAM ini tidak masuk ke dalam pasar persaingan sempurna karena dia adalah pemain satu-satunya di situ. Ya, ukurannya sangat besar sehingga apabila dia merubah harga, maka semua akan terpengaruh. Semua akan ikut dengan harga itu. Para pelanggannya mau tidak mau harus menerima harga yang telah ditetapkan oleh PDAM. Nah, PDAM ini adalah satu contoh yang tidak termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Sebuah perusahaan yang bukan dalam pasar persaingan sempurna. Contoh yang kita masukkan ke dalam pasar persaingan sempurna itu adalah contohnya warung kecil. Nah, cukup terdapat banyak warung dan masyarakat yang beli itu eceran kecil, warung juga menjual kecil, sementara jumlah warungnya besar, sehingga aksi pembelian atau penjualan salah satu pihak itu tidak terlalu berpengaruh terhadap harga pasar. Karakter lain yang selain yang tadi kita bahas adalah terdapat 3 di sini, yaitu terdapat banyak pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna itu. Banyak pembelinya dan banyak penjualnya. Artinya kalau PDAM tidak termasuk ya, karena di situ pembelinya banyak tapi penjualnya sedikit, yaitu cuma PDAM itu sendiri. Tapi kalau warung kecil termasuk, yaitu banyak pembelinya dan banyak yang membuat warung. Kemudian yang kedua, barang yang dijual di pasar tersebut adalah mirip. Barang yang dijual di warung A, warung B, warung C itu mirip. Tidak ada perbedaan.
Nah, itu adalah salah satu ciri lain dari pasar persaingan sempurna. Kemudian ciri yang berikutnya adalah, nah, setiap orang, setiap penjual itu dengan mudahnya bisa masuk dan keluar pasar. Jadi di situ tidak ada halangan yang berarti untuk masuk atau keluar dari pasar. Berbeda dengan PDAM, perusahaan daerah air minum. Tidak sembarang orang atau perusahaan bisa masuk lalu menjadi penjual air minum di satu daerah karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga tidak dengan mudahnya juga untuk berhenti beroperasi. Jadi itu tidak nah, kalau PDAM berarti tidak termasuk kriteria pasar persaingan sempurna. Tapi kalau warung itu termasuk karena setiap penjual dapat dengan mudahnya untuk mendirikan sebuah warung dan juga dapat dengan mudahnya untuk menutup usaha warung tersebut. Nah, dari karakter itu tadi yang kita bahas, artinya aksi ekonomi atau transaksi dari orang per orang, baik dari pembeli atau penjual, itu tidak terlalu mempengaruhi harga pasar. Jadi setiap orang yang ada di pasar persaingan sempurna ini harus menerima harga pasar itu apa adanya. Mereka tidak memiliki banyak daya upaya untuk merubah harga pasar itu. Jadi berapa harga pasar, itulah yang mereka terima. Para pedagangnya dan para pembelinya tidak memiliki begitu banyak kemampuan, tidak bisa berbuat banyak terhadap harga yang sudah ditetapkan pasar. Itu mereka tidak bisa menaikkan atau menurunkan harga pasar itu karena ukuran mereka terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran pasarnya. Di sini kita lihat sebuah tabel dari sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Ini misalnya produknya dalam satuan galon, 1 sampai dengan 8 galon. Nah, harganya di sini adalah 6. Jadi harga ini mereka menerima harga pasar. Mereka mau berproduksi, mau menjual berapapun, harga pasar tetap seperti itu. Jadi mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima harga pasar ini. Mereka jual satu, harga pasar tetap 6, mereka jual 8, harga pasar tetap 6. Jadi bukan berarti mereka menjual banyak, lantas bisa membuat harga pasar lebih murah. Nah, total revenue atau total pendapatan mereka adalah P dikali Q. Price dikali dengan Q. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18, dan seterusnya. Lalu average revenue, ya pendapatan rata-rata. Average itu artinya rata-rata. Berarti kalau rata-rata total dibagi dengan jumlah. TR dibagi dengan Q. Di sini pendapatan totalnya 12 dolar dan Q-nya 2, ada 6. Kemudian pada saat total revenue-nya 18 dibagi dengan 3, hasilnya juga 6. Di sini mulai terlihat bahwa price, harga dengan average revenue ini sama. 6, 6, 6, 6. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, average revenue, yaitu pendapatan rata-rata, itu sama dengan harga. Ya, pendapatan rata-rata sama dengan harganya. Kalau harganya 6, ya pendapatan rata-ratanya 6. Seperti itu. Lalu marginal revenue apa? Pendapatan untuk setiap barang. Kalau laku 2, nambah pendapatan berapa? Sebenarnya ini secara intuisi kita bisa bilang 6 ya. Sebab harga barang berikutnya itu kan 6. Harga barang berikutnya 6. Tapi kalau secara matematika, marginal revenue itu artinya kenaikan dari total revenue. Di sini terdapat kenaikan 6. Kemudian kenaikan dari Q, dari 1 ke 2 ada kenaikan 1, berarti 6 bagi 1, 6 ya. Begitu juga di sini 12 ke 18, di situ ada kenaikan 6.
Kemudian Q-nya ada kenaikan 1 dari 2 ke 3, berarti 6 dibagi 1, 6. Nah, di sini terlihat lagi bahwa marginal revenue itu sama dengan average revenue, sama dengan harga. Nah, ini kita dapat suatu formula bahwa di dalam pasar yang kompetitif atau pasar persaingan sempurna, average revenue, pendapatan rata-rata, dan marginal revenue itu sama dengan harga barangnya itu sendiri. Ini sebuah persamaan yang nanti akan kita gunakan untuk persamaan berikutnya. Di sini kita lihat bagaimana perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memaksimalkan profit. Kita lihat di sini ada quantity, jumlah yang dijual. Kemudian di sini ada total revenue, total pendapatan. Kemudian ada total biaya dan ada total profit. Profit yang didapat. Untung, kalau kita bicara untung berarti kita harus bicara pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Atau pendapatannya, revenue-nya berapa, cost-nya, biayanya berapa ya. Di sini kita lihat profit paling besar pada produksi 4 galon dan pada 5 galon. Itu profit yang paling besar. Kalau perusahaan ini meneruskan meneruskan produksinya atau penjualannya sampai 8 galon, justru profitnya tidak begitu besar, 1 di sini. Ya, karena cost-nya juga naik. Nah, ini cost ini menarik. Kenapa cost ini seiring dengan bertambahnya produksi, cost-nya juga jadi bertambah naik, sehingga profitnya jadinya semakin berkurang. Ini ada hubungannya, total cost ini ada hubungannya dengan cost of production yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita bicara total cost, itu berarti kita bicara gabungan fixed cost dengan variable cost. Lalu di dalam itu juga ada properti atau sifat diminishing marginal product. Nah, fixed cost itu tetap sifatnya. Jadi kalau dibagi 2, jadi 1 dia ditanggung oleh 1 produk. Kalau 2 berarti fixed cost itu dibagi 2, dibagi 3 dan seterusnya. Di awal-awal itu bisa ditekan fixed cost-nya, variable cost-nya masih kecil. Tapi begitu semakin banyak produksi, fixed cost ini jadi tidak begitu besar penurunannya. Ya, karena dibagi dengan banyak produk. Meskipun dibagi dengan banyak produk, tapi penurunannya tidak begitu tinggi lagi. Beda dengan dari 1 ke 2, itu kan langsung dibagi 2. Nah, kan kalau 4 berarti dibagi 4, itu kan beda. Penurunannya tidak begitu tajam lagi. Sementara variable cost semakin banyak produksinya, justru semakin menanjak. Semakin menanjak ditambah lagi dengan sifat diminishing marginal product. Jadi justru dengan bertambahnya produk itu, justru produktivitasnya semakin kecil. Ya, ini untuk short run ya, karena adanya keterbatas. Karena yang dirubah inputnya itu cuma 1 input, sedangkan input lain tidak dirubah, sehingga input yang 1 ini akan berebutan di dalam menggunakan input-input produksi lain yang fix, yang belum dirubah. Nah, untuk memahami kenapa total cost-nya itu seperti ini sifatnya, ini kita perlu membahas lagi nanti, saya kembali lagi di pelajaran cost of production yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang jelas di sini kita lihat bahwa untuk perusahaan ini, itu paling maksimal kalau dia ingin mengejar profit yang paling maksimal, maka dia cukup produksi 4 saja atau 5 saja. Pilih salah satu, diproduksi 4 atau 5. Ya. Karena kalau dia berproduksi terlalu banyak di 8, ini justru profitnya cuma 1 ya. Jadi untuk perusahaan ini, karena tujuan dari perusahaan itu adalah
memaksimalkan profit. Nah, bagaimana memaksimalkan profit? Nah, di sini dijelaskan bahwa keputusannya kalau untuk di pasar persaingan sempurna adalah kalau kita melihat dari tabel sini ada produksi di 4 dan 5. Nah, marginal revenue sebagaimana kita tadi pelajari bahwa marginal revenue-nya itu adalah sesuai dengan price ya. Price-nya adalah 6. Lalu marginal cost ini berarti kenaikan total cost dengan kenaikan Q. Lalu change in profit atau marginal revenue dengan dikurangi dengan marginal cost. Change in profit di sini profitnya bertambah, lalu di sini profitnya justru tidak bertambah lagi ya. Tambah 1 tidak bertambah lagi, kemudian berikutnya justru mengurangi profitnya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat keputusan terbaik dari perusahaan ini adalah berproduksi di 4 atau 5, karena disitulah yang memberikan profit paling besar, yaitu di $7. Ya, pada tabel sebelumnya kita tahu bahwa profit maksimal itu bisa didapatkan pada marginal cost itu sama dengan marginal revenue. Marginal cost, biaya tambahan untuk memproduksi satu barang, itu sama dengan revenue yang dapat dari memproduksi barang itu. Nah, disitulah terdapat titik pada saat dia berintersect, berpotongan, disitulah Q max atau untuk profit maximization itu pada Q ini. Nah, kita simulasikan seandainya perusahaan ini berproduksi di Q1. Ini lebih sedikit dari Q max ya. Kurang di bawah Q max. Nah, di sini kita lihat bahwa marginal cost-nya lebih rendah daripada marginal revenue. Marginal revenue itu garis merah ini. Nah, pada grafik sebelumnya kita bahas bahwa untuk pasar persaingan sempurna, marginal revenue, average revenue itu sama dengan price. Jadi garis price ini juga adalah garis marginal revenue dan average revenue dari perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Nah, kembali lagi apabila kita simulasikan perusahaan ini memproduksi pada Q1, Q1 yang mana itu lebih rendah dari Q max, maka dia akan menyentuh garis marginal cost di sini, yang mana ini lebih rendah daripada marginal revenue. Dia cost-nya di sini, revenue-nya di sini. Jadi dia menaikkan produksi, seharusnya bisa menaikkan profit. Jadi sebaiknya dia di sini menaikkan profit, karena cost-nya di sini masih lebih rendah daripada revenue yang dia dapat. Revenue lebih tinggi daripada cost. Nah, tapi seiring waktu dia menaikkan produksi semakin banyak, misalnya sampai ke Q2, maka di sini cost-nya lebih dominan, lebih besar daripada revenue yang dia dapat. Jadi cost untuk tambahan untuk satu barang itu lebih besar dari pendapatan dari satu barangnya lebihnya. Nah, di sini seharusnya dia menurunkan produksinya, jumlah produksinya. Jadi sampai dia mencapai titik Q max di mana marginal cost itu berpotongan dengan marginal revenue. Yang mana dalam pasar persaingan sempurna, marginal revenue itu juga adalah garis average revenue dan itu juga adalah garis price atau harga. Ini, jadi garis ini adalah menggambarkan tiga sekaligus, menggambarkan harga, menggambarkan average revenue, dan juga menggambarkan marginal revenue. Dan profit maximization-nya terjadi pada perpotongan antara marginal cost dengan garis ini. Garis marginal revenue. Sekarang kita simulasikan pada pasar persaingan sempurna andai harga naik dari P1 ke P2. Nah, apa yang akan terjadi andai harga naik dari P1 ke P2? Kita tahu kalau harga itu juga adalah marginal revenue dari perusahaan.
dan perusahaan itu mencapai Q max atau jumlah profit maximization, jumlah Q yang untuk profit maximization-nya itu apabila marginal cost ini berpotongan dengan garis marginal revenue atau sama dengan price. Nah, seandainya terjadi kenaikan harga di pasar persaingan sempurna ini, maka itu akan mendorong perusahaan untuk menaikkan produksinya ke Q2 karena sekarang titik profit maximization-nya bergeser ke sini. Karena ini sekarang menjadi P2 ini sekarang menjadi marginal revenue 2. Menjadi marginal revenue baru dan titik Q max mereka bergeser dari titik sini ke titik sini. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa marginal cost ini juga adalah garis supply perusahaan. Ya, garis marginal cost ini juga adalah garis supply ke perusahaan begitu. Jadi mereka mensuplai pada garis marginal cost sesuai dengan harga yang diberikan oleh pasar. Ya, kita bahas sekarang perusahaan yang tutupnya. Ya, karena kita di pasar persaingan sempurna tadi kita bahas bahwa perusahaan itu bisa masuk dan keluar dengan mudahnya. Nah, sekarang kita bahas perusahaan itu tutup. Tutup ini ada dua, ada tutup sementara yang disebut dengan shutdown, ada tutup selamanya yang disebut dengan exit. Untuk jangka pendek itu perusahaan itu disebut dengan shutdown. Jadi untuk sementara, jangka pendek, dia tutup dulu sementara. Nah, untuk jangka panjang nanti itu disebut dengan exit. Nah, di sini short run ini artinya kita berbicara shutdown, tutup sementara. Shutdown ini perusahaan itu tidak lagi bayar variable cost, tapi tetap bayar fixed cost. Artinya dia tetap bayar biaya tetap, misalnya sewa tempat, penyusutan peralatan, kemudian karyawan tetap. Misalnya masih ada security yang harus jaga tempat itu. Kemudian ada tagihan listrik, pajak, dan seterusnya yang tetap harus dia bayar. Tetapi tidak lagi bayar variable cost, misalnya biaya bahan baku, dan lain sebagainya. Sementara perusahaan yang exit, dia sama sekali tidak bayar apapun, termasuk juga fixed cost, karena perusahaan itu dijual semua asetnya atau dijual ke orang lain usahanya. Nah, di sini kita bahas adalah short run, artinya perusahaan yang shutdown atau tutup sementara. Karena shutdown itu perusahaan tetap bayar fixed cost dan tidak bayar variable cost, maka perusahaan itu untuk short run dia akan tetap berproduksi apabila harga yang ada sekarang masih lebih mahal daripada biaya rata-rata variabel. Harga yang sekarang itu lebih tinggi daripada biaya rata-rata variable average variable cost. Ya. Jadi kalau biaya rata-rata variabel satu, contohnya usaha jus gitu, jus mangga, harga 10.000 itu sementara modalnya masih 9.000, 8.000, dia masih mau buka. Tapi kalau harga bahan baku buah mangga itu sudah naik mahal, sehingga harga 10.000 itu nggak bisa lagi mengcover biaya variabel, biasanya ini perusahaan akan shutdown, tutup sementara menunggu harga bahan bakunya turun. Jadi kalau harga lebih average variable lebih rendah daripada average variable cost, nah ini tentunya perusahaan akan lebih baik tutup sementara dulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk long run, berarti ini kita bicara exit, jangka panjang ya. Karena exit itu artinya tutup selamanya. Nah, untuk jangka panjang, ini perusahaan kalau tutup sementara, tutup selamanya alias exit, itu berarti perusahaan tidak lagi bayar variable cost dan fixed cost. Dua-duanya dia tidak perlu bayar.
Karena perusahaan itu sudah dipindah tangankan ke orang lain atau semua asetnya dijual, jadi benar-benar ditutup. Berarti hitungannya adalah perusahaan itu akan memilih exit apabila harga lebih rendah daripada average total cost. Average total cost rata-rata biaya tetap, ini kurvanya. Dan harga itu ada di bawah sini, ini perusahaan lebih baik exit. Tetapi in the long run, kalau harga itu di atas dari average variable cost, maka perusahaan tetap berproduksi. Nah, ini untuk long run. Nah, di sini menggambarkan profit perusahaan, hubungannya dengan average total cost, price, dan marginal cost. Nah, kita bahas dulu profit maximizing quantity. Jadi quantity di mana perusahaan itu bisa mendapatkan profit maksimal. Nah, kita pelajari tadi bahwa Q max-nya itu adalah pada saat marginal cost itu berpotongan dengan marginal revenue, artinya di sini. Lalu profitnya adalah yaitu average total cost. Nah, di sini average total cost-nya pada Q ini adalah di sini. Jadi rata-rata biaya total itu adalah di sini. Di sini rata-rata biayanya, sementara dia bisa jual di atas sini. Nah, artinya area ini adalah area total profitnya, area profitnya. Ya, Q-nya berapa Q-nya, berapa buah, dikali dengan dari sini ke atas. Nah, itu adalah profit. Nah, kita bahas bahwa perusahaan memproduksi di atas average total cost. Dia akan mendapat profit. Begitu. Lalu di sini, ini perusahaannya memproduksi di bawah average total cost. Nah, yang tadi kita bahas bahwa sebaiknya perusahaan ini exit ya. Karena dia akan mengalami kerugian. Sebab Q maximizing-nya adalah marginal cost di sini ketika bersilangan dengan marginal revenue, dan pada pasar persaingan sempurna itu juga adalah garis price. Dia jual di sini, di harga ini, tetapi average total cost-nya di atas, di sini. Dia jual, sementara biaya rata-ratanya jauh di atasnya. Nah, ini area merah ini adalah area kerugian bagi perusahaan. Nah, kita lihat supply untuk short run dengan supply untuk nanti yang long run. Untuk short run, saat terjadi kenaikan harga, itu terjadi juga kenaikan supply. Dari harga 1, kemudian ada kenaikan harga 2, supply-nya juga ikut naik. Begitu juga dengan pada saat harga 100.000 di harga 1, apabila suppliernya gini, terjadi kenaikan di harga 2, supplier juga naik. Nah, ini untuk short run. Nah, ini yang kita bahas di awal-awal dulu ya. Berarti apabila price naik, kuantitinya juga naik, garis supply. Ini kita artinya yang kita pelajari hukum penawaran itu adalah untuk short run. Nah, ini nanti akan berbeda cerita dengan apabila itu adalah time horizonnya untuk yang long run. Nah, untuk supply pada pasar persaingan sempurna, yang long run, ini justru garis supply-nya itu adalah lurus ya, jadi bukan naik ya. Kenapa dia supply-nya lurus? Karena di sini ini pasar persaingan sempurna. Jadi ketika ada kenaikan harga, banyak yang masuk perusahaan-perusahaan baru. Tetapi mereka bersaing satu sama lain, memperebutkan pasar, sehingga nanti akan ada yang tutup karena tidak mampu bersaing. Nah, ketika terjadi kenaikan harga lagi, masuk lagi, lalu harga karena banyak supply, lalu harga turun, lalu beberapa tutup. Nah, masuk keluar itu mengakibatkan supply dari total supply untuk long run-nya itu adalah tetap. Karena saat harga naik mereka masuk, ya, bertambah supply-nya, tetapi kemudian harga turun lagi, mereka ini jadi nggak mampu bersaing, tutup, sampai kembali ke supply semula, dan nantinya pada long run, pada jangka panjang, itu supply-nya akan kembali lagi ke
di mana profit itu nyaris zero. Karena tingginya persaingan yang ada di pasar persaingan sempurna itu sehingga profit itu nyaris zero. Nah ini. Jadi pasar itu akan menyeret perusahaan itu profitnya nyaris ke zero, ya. Jadi banyak yang tidak mampu, tidak banyak bersaing, tetapi banyak juga yang tertarik masuk karena dalam pasar persaingan sempurna ini masuk dan keluar itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kenapa seperti itu? In the long run, kenapa pada long run itu supply-nya itu akan justru garisnya mendatar lurus seperti itu? Nah, kita lihat. Awal mulanya perusahaan itu ada pada equilibrium untuk long run. Lalu di sini kita lihat bahwa average total cost sama dengan marginal cost sama dengan price. Jadi di sini profitnya zero ya. Lalu ada permintaan peningkatan demand. Peningkatan demand ini pada pasar persaingan sempurna itu akan menaikkan harga. Lalu di sini kita lihat harga naik dan average total cost-nya di bawah harga dan ini akan terjadi profit. Nah, akan ada banyak perusahaan yang merasakan profit. Saat ada banyak perusahaan yang merasakan profit ini, perusahaan baru tertarik untuk masuk. Jadi orang-orang pemain-pemain baru tertarik untuk masuk sehingga menaikkan supply. Nah, pada saat menaikkan supply inilah justru akan kembali menurunkan harga ke semula. Harga turun, tetapi sekarang terjadi kenaikan kuantiti, kenaikan jumlah barang. Kenaikan jumlah barang yang disediakan untuk memuaskan permintaan yang naik tadi. Jadi permintaannya naik, jumlah pedagangnya juga ikut naik sehingga harganya kembali ke harga semula. Nah, profitnya kembali lagi ke zero. Itulah kenapa pada long run supply itu akan tetap lurus mendatar seperti itu. Akan menyebabkan perusahaan itu kembali lagi kepada profit yang zero. Karena masuk dan keluar dalam perusahaan itu bisa dilakukan dengan mudah dan tingginya persaingan di dalam pasar persaingan sempurna.